Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Puja. Saya peserta Latsar CPNS Kota Banjar tahun 2026. Di sini saya akan berbagi pengalaman mengikuti pembelajaran jarak jauh atau distance learning dengan dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Untuk metode asinkronus itu sendiri adalah metode yang dilaksanakan secara real time, di mana pemateri dan juga siswa dapat mengakses secara bersamaan dan di sana terjadi komunikasi interaktif. Pembelajaran ini dikatakan cukup efektif dikarenakan ada komunikasi dua arah, sehingga ketika kita sebagai siswa ada hal yang kurang dipahami ataupun belum diketahui, itu bisa ditanyakan langsung kepada pemateri ataupun media suara. Sedangkan untuk asinkronus itu sendiri adalah metode pembelajaran yang dilaksanakan tidak secara real time, dalam artian pemateri tidak hadir pada saat pembelajaran tersebut, dan kita sebagai siswa bisa mengakses materi ataupun tugas-tugas yang sudah di-upload ataupun misalkan sudah ditentukan di dalam sebuah website atau platform yang sudah ditentukan dari pihak penyelenggara. Ini dalam metode asinkronus ini, pemateri tidak hadir di saat bersamaan dengan peserta ataupun siswa. Jadi pembelajaran ini dikatakan mandiri, kita mengakses materi ataupun tugas-tugas yang sudah ditentukan dalam tenggat waktu tertentu. Untuk metode asinkronus itu sendiri sebenarnya lebih fleksibel karena di sini tidak terjadi komunikasi secara langsung, hanya kita mengakses materi ataupun tugas yang sudah ditentukan oleh media suara. Untuk kelebihan dan kekurangannya, dari sinkronus itu sendiri memiliki kelebihan itu adanya dialog interaktif. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak kita mengerti ataupun sesuatu yang belum kita pahami, kita bisa tanyakan langsung kepada media suaranya. Nah, akan tetapi di dalam metode asinkronus itu kita tidak bisa melakukan komunikasi secara langsung atau komunikasi dua arah. Kekurangan dari metode sinkronus itu sendiri adalah kita harus memiliki signal yang cukup kuat yang bisa menunjang pembelajaran secara lancar dan juga efisien. Nah, untuk kekurangan dari metode asinkronus itu sendiri mungkin tidak ada komunikasi secara langsung, sehingga ketika ada hal yang kita tidak mengerti ataupun kurang paham, kita tidak bisa melakukan komunikasi secara langsung, sehingga membutuhkan waktu untuk mendapat jawaban dari apa yang belum kita mengerti. Hambatan lain yang saya alami pada saat metode sinkronus itu sendiri, di mana kurang stabilnya jaringan sehingga sempat terpental pada saat melaksanakan Zoom. Namun saya usahakan untuk kembali lagi ke Zoom dan akhirnya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Selain itu, dikarenakan server yang saya gunakan sudah lama dan tidak support menggunakan background, jadi mengharuskan di backgroundnya itu menggunakan green screen. Jadi kendalanya saya harus membawa green screen ke setiap tempat saya melaksanakan proses metode sinkronus itu sendiri. Karena kalau misalkan tidak memakai green screen, itu saya tidak bisa mengapply background yang sudah ditentukan dari pihak penyelenggara. Ini ada beberapa contoh kegiatan sinkronus yang saya lakukan. Dan ini contoh kegiatan asinkronus, mengakses tugas-tugas di website. Mungkin itu pengalaman pembelajaran dengan metode sinkronus dan asinkronus yang saya alami dari sekian kendala ataupun rintangan dalam proses tersebut. Tapi alhamdulillah kita bisa menjalankan sampai detik ini, dan mudah-mudahan bisa sampai akhir lulus dan memberikan yang terbaik untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.